Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi antara Bang Juma sama Edis ini lumayan cukup adrenalin juga ya. Membutuhkan asupan-asupan sampai dewa aja tadi sempat ngutang rokok, ngutang ciki, ngutang beras segala macam, luar biasa. Cuma disayangkan orangnya itu udah kabur gitu, udah kabur. Dia menanyakan Masuk ya. Dia menanyakan alif lam mim itu dari dulu sampai sekarang, padahal kami pihak kami sudah menjelaskan. Makanya di sini ada perbandingan kan. Dewa mau menanyakan sesuatu juga. Yang bertanya itu kan ada yang sifatnya tidak tahu dan ada yang sifatnya mengetes. Seperti dalam Al-Qur'an di situ disebutkan alif lam mim. Tapi kenapa di ayat berikutnya itu ada yang namanya alam nasroh. Padahal hurufnya itu sama. Alif lam mim, alam nasroh itu hurufnya sama. Alif lam mim. Alam nasroh, terus alam taro kaifa, itu hurufnya sama. Tadinya mau menanyakan ini, mau mengetes keilmuan dia mengenai ini. Tetapi karena orangnya kabur, bingung juga gitu. Dan ini yang mau ditanggapi, yang mana dulu ya, mengenai soal kritik Al-Quran ini ya, kritik Al-Quran. Tapi sebelumnya Dewa ngasih tahu dulu ke Bang Juma, mestinya Jumbang Juma ini ditulisin. Kalau hewan dilarang masuk, mestinya kan seperti itu. Kita kelimpungan juga ya, kalau misalkan berdiskusi dengan penyesat. Soalnya jangankan Bang Juma ini siapa sih? Uniripa ini siapa? Bukan siapa-siapa. Bayangkan Abu Jahal. Siapa yang mengajarkan Abu Jahal? Guru terbaiknya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gagal. Apalagi orang seperti ini. Inilah contoh Abu Jahal di zaman now. Rasulullah gagal. Yesus juga gagal kok. Yesus mencari itu, aku hanyalah mencari domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Bukan penyesat. Kalau penyesat itu udah repot. Dia mau mencoba-coba kritik soal Al-Quran. Dia siapa? Yang cuma mengerti bahasa Indonesia. Dulu, Dewa pernah cerita ya di bab sini. Dulu, ada trio wek-wek. Namanya Abu Jahal, Abu Sofyan, sama Al-Anas bin Malik. Ini bertiga ini mengakui Al-Quran itu benar. Al-Quran itu tidak salah karena sombong, tidak mengakui. Umat sebelah boleh tidak mengakui Al-Quran bukan firman Allah, boleh. Umat sebelah boleh mengakui kalau Al-Quran itu salah, boleh. Tetapi ternyata kebenaran di dalam Al-Quran tidak bisa mereka tolak sama sekali. Bahkan Allah menantang itu, Allah menantang kepada seluruh umat manusia, seluruh dikumpulkan. Makhluk-makhluknya, buatkan ayat semisal Al-Quran kalau Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah. Sementara trio wek-wek ini yang paham akan Al-Quran, yang paham mengerti bahasa Arab, Abu Jahal, Abu Sofyan, sama Al-Anas bin Malik. Apa mereka sanggup? Tidak sanggup mereka. Apalagi kita yang cuma mengerti bahasa Indonesia doang. Nah inilah yang membagongkan umat sebelah ini ya. Bahkan pada saat Al-Anas mengatakan kepada Abu Jahal dan Abu Sofyan, apakah Al-Quran itu benar? Benar Al-Quran itu. Tapi karena sombong dia itu. Kenapa sombong? Karena Nabi Muhammad itu dari Bani Manaf. Sementara Abu Jahal dari Bani Maksum. Kedua bani ini selalu bersaing dia itu. Ketika mereka bisa mengalahkan lomba berkuda, ini satu sama lain saling mengalahkan. Dan ketika mereka itu luar biasanya melatih yang namanya anak muda untuk gulat, mereka pun bisa menang. Tetapi ketika mereka mengumpulkan masyarakat Al-Quran, ingin menandingi yang namanya Al-Quran, mereka tidak sanggup sama sekali. Nah itulah kehebatan Al-Quran. Nah inilah yang susahnya itu, memang ketika kita diskusi dengan umat sebelah itu, akalnya tidak dipakai sama sekali. Makanya ketika Allah menantang kepada seluruh umat manusia untuk membuat ayat semisal Al-Quran, Allah tahu kapasitas manusia itu seperti apa. Allah tahu
kita makhluknya itu seperti apa? Sampai yang namanya makhluknya tidak akan pernah bisa membuat seperti Al-Quran. Allah Maha tahu, tetapi mereka tidak mau mengakui. Ya, karena orangnya tidak ada, itu aja deh dari dewa. Kalau misalkan ada, mau dewa hantem sebenarnya ini. Ya, makasih banyak atas kesempatan. Ya, sama-sama Bang Dewa. Terakhir ini ada Uni Rifa nih. Tafadol Uni Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masih ada waktu sedikit, boleh ya? Oke, yang pertama buat Bang Dewa, terima kasih pidatonya membuat saya beri bismillah, menggugah hati dan jiwa sampai ke khayangan itu. Luar biasa. Kangen gak sama aku Bang Dewa? Kangen dong. Nah jadi yang kedua, kita umat Islam ini sebenarnya asik ya. Asiknya apa? Jadi kita tuh debat dengan Oten ini sebenarnya ya kalau dibilang nggak perlu emosi, saya termasuk orang emosian karena kita manusiawi ya, kita bukan Yesus ya. Yesus aja marah loh ya di bait Tuhan ya. Yang ngacak-ngacak itu aja boleh, masa kita nggak boleh marah. Nah, jadi artinya memang kita berhak memiliki rasa marah, cuman melampiaskan kemarahan itu seperti apa, itu yang perlu kita sama-sama untuk ketika kita mampu menelan kemarahan itu, maka kita termasuk orang yang kuat. Artinya ya justru dengan adanya edis pembuktian kebenaran Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 itu bukti bahwa Al-Quran benar. Nah yang ketiga saya ke substansi aja, saya coba jawab. Kebetulan alhamdulillah saya pegang buku Ulumul Quran. Ini buku yang memang materi yang sedang saya coba untuk analisa, jadikan makalah tentang pengumpulan Al-Quran. Maka saya termasuk yang senang sekali membahas tentang pengumpulan Al-Quran. Nah pertanyaan tadi dari siapa? Christian tadi tentang penomoran ayat. Yang pertama, apakah penomoran ayat ini kaitannya dengan benar tidaknya kitab suci dulu? Apa korelasinya? Kita harus tahu itu dulu. Karena perlu kita ketahui beda teman Kristen dan beda dengan umat Islam. Teman Kristen itu bentar ya teman-teman. Oh sorry ya, ada noise. Jadi gini, beda teman Kristen, beda dengan dengan kita Muslim. Kalau teman Kristen itu mereka beriman kepada kitab suci yang ditemukan dengan tanpa nama penulisnya. Kemudian mereka yang membuat bahwa penulisnya adalah Lukas, Matius, Markus. Beda, mereka menemukan kitab. Dan saya khawatir kalau waktu itu saya udah nulis diari dan mereka temukan, saya khawatir saya dianggap sebagai Tuhan juga mungkin. Saya nggak tahu ya, karena kalau Islam itu beda. Oke, saya akan sedikit menyampaikan di dalam kitab Ulumul Quran yang buku ini dipakai di fakultas-fakultas Islam sebagai referensi tentang ilmu Ulumul Quran, ditulis oleh Profesor Dr. Haji Yunnahar Ilyas LCMA. Di halaman ke-82-nya di sini dijelaskan bahwa yang pertama sekali Al-Quran itu diulangi bacaannya. Diulangi artinya tidak tersandar hanya pada manuskrip tulisan manusia saja, tetapi diulangi bacaannya. Saya sudah berkali-kali katakan ini berdasarkan hafalan, ini yang tidak bisa dicapai oleh teman-teman Kristen ya. Walaupun pada akhirnya mereka bilang, alah percuma hafal tapi nggak ngerti. Setidaknya umat Islam itu hafal. Penjagaannya dulu, kita ke substansi penjagaannya. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-75 di situ saya dibaca terjemahannya. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya akan tanggungan kamilah penjelasannya. Artinya yang pertama, Allah sudah mengatakan kepada baginda Rasulullah dan kita umat Islam, Allah lah yang akan memberikan izin kepada kita untuk menghafal Al-Quran itu dan menyimpannya di dalam hati Rasulullah dan juga kita para umat Islam. Lalu kemudian tentang makna ayat itu, maka juga akan diberikan tanggungan Allah juga yang akan memberikan penjelasan kepada Rasulullah, tafsirnya, makna ayat itu, konteks ayat itu, kemudian asbabun nuzulnya, maka akan diberikan tanggungan Allah. Artinya ini adalah kerjaan Allah yang akan memberinya kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah itu secara historis, tolong bantah aja deh ya, umat Kristen punya data apa untuk membantah? Nggak punya mereka sama sekali. Mereka aja nggak ngerti sanad ya. Mereka nggak tahu sanad. Nah kemudian Al-Quran ini saya akan bacakan di paragraf terakhir di sini ya. Nabi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu sholat. Di samping itu, secara khusus beliau mendiktekan ayat-ayat yang turun itu kepada para penulis wahyu yang ditunjuk khusus oleh Rasulullah. Nah, menariknya di sini, ternyata
ayat itu bukan hanya dilafazkan atau dihafalkan, tetapi juga Rasulullah sudah menunjuk beberapa penulis pada masa itu. Di antaranya yang sangat masyhur namanya kita tahu penulis dari periode ke periode yaitu Zaid bin Sabit. Zaman Rasulullah dia juga menulis, zaman Abu Bakar dia juga menulis, zaman Utsman dia juga menulis. Nah sekarang pertanyaan saya, Oten, siapa tuh yang nulis di zamannya Yesus? Ayo, enggak ada, kan enggak tahu kan? Nah jadi kalau kita komparasi apple to apple teman-teman, ini kita harus membuka diri untuk menerima kenyataan ya, wahai teman-teman non-muslim di luar sana ya. Ibarat kata Ibnu Mas'ud, Ka'ab, Zaid bin Sabit, sama satu lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tuh penghafal dan penulis ya, 4 orang nih. Kita komparasi dengan Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes ya. Ketika 4 orang dari kalangan muslim ini menghafal sekaligus menulis dan tidak terjadi pertentangan, artinya gini nih, bukan Al-Fatihah tuh bukan gitu bunyinya, Al-Fatihah tuh 7 ayat, 10 ayat, Al-Fatihah tuh bukan gitu bunyinya, bukan Bismillahirrahmanirrahim duluan, tapi yang duluan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang duluan tuh adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya itu tuh. Nggak mungkin Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga Ka'ab, juga Zaid bin Sabit itu tidak akan gontok-gontokan. Mengingat Ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat tegas dengan mushafnya. Kalau dia tidak mutawatir, dia tidak akan masukkan. Itu ketegasannya. Nah sekarang Lukas bikin kitab, Yohanes bikin kitab, Matius bikin kitab, Markus bikin kitab. Satu ayat saja dari mereka, ada nggak yang identik? Satu ayat aja. Walaupun ya, setelah diselidiki kita akan lihat tuh seolah-olah tuh, kalau saya lihatnya tuh ya, kayak copy paste, bukan copy paste ya, kayak disadur gitu ya. Cuman ada nggak sih yang identik di antara 4 ayat ini tentang peristiwa berjalannya Yesus memerintahkan jangan bawa kasut, bawa tongkat, kata Markus. Misal kalau nggak salah ayatnya ada ya, tapi semisalnya begini ceritanya. Kata Markus bilang, kata Yesus nggak boleh kita bawa tongkat. Tiba-tiba Matius bilang boleh bawa tongkat. Itu yang disebut dengan pertentangan ya. Kata Markus bilang boleh, ditentang sama Matius nggak boleh. Ada nggak seperti itu terjadi di dalam Islam? Nggak ada. Kalau ikhtilaf yang di dalam Islam atau maksudnya perbedaan, itu perbedaan yang bukan menjadi pertentangan tetapi saling melengkapi. Sudut pandang yang berbeda itu yang baru melengkapi. Contoh, Ukti Sifana membicarakan tentang rambut Yesus yang warnanya oranye atau blonde. Saya menceritakan tentang mata Yesus yang biru. Kita bicara tentang sama orangnya tapi bicara tentang substansi yang berbeda, atau itu baru namanya saling melengkapi atau sudut pandang. Tapi kalau di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu tidak bisa disebutkan sudut pandang berbeda, orang beda banget gitu ya, ditentang ayat lain. Nah itu kata Allah, kalau memang Al-Quran ini buatan manusia tentulah banyak ikhtilaf atau pertentangan di dalamnya. Buktikan aja, sudah simple. Nah, umat Islam itu dari dulu, dari ribuan tahun kita nunggu santai-santai. Saya dari dulu nungguin nih ayat-ayat kontradiksi, Edis. Itu loh, kalau kamu bilang tentang bahasa Arab ini tuh kayaknya nyontek bahasa lama. Kayaknya kita enggak ada masalah deh kalaupun memang bahasa Arab itu menyerap bahasa sebelumnya seperti bahasa Ibrani atau Suryani atau apalah. Karena memang kan bahasanya serumpun. Yang lucu itu adalah tiba-tiba Tuhannya bahasa Ibrani, kok kita bahasa Yunani? Orang-orang Yunani kan orang-orang pagan. Lucu kan? Edis udahlah ya, kalau Ma Edis mas saya nggak ini juga. Oke, itu aja dari saya tentang Al-Quran, karena memang ulumul Quran ini adalah materi yang sangat akademis, yang ilmiah, dan kalau ada yang coba-coba untuk menuju ke kritik teks, maka siap-siaplah dikubur sama kitabnya sendiri ya. Siap, kita itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni Rifa atas penjelasannya yang sangat memberikan masuk banyak pengetahuan ya, khususnya untuk oten-oten. Kalau umat muslim udah tahu, umat Islam udah tahu lah semua. Nah untuk Bang Zuma ini ada closing statement kan? Bang Zuma ini udah mau duhur juga ya. Ya, terima kasih ya saya atas penjelasan teman-teman. Mohon maaf tadi lagi ini siap-siap zuhur. Sebelum saya tutup, di sini ada guru saya datang, beliau kebetulan adalah guru, benar-benar guru saya. Beliau adalah pembimbing saya di dalam memahami Quran. Ustadz Rizal Al-Hazani, beliau ada di tengah-tengah kita. Mungkin saya minta dengan hormat waktunya Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang apa tadi itu, pembahasan tentang satu poin aja deh, tentang penyusun Quran dan tentang
kata subulan di dalam surah As-Zukhruf ayat 10 kalau nggak salah yang dipertanyakan tadi si Prince tadi. Silakan Gurunda, dengan hormat saya silakan, saya minta ilmunya dong. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Om Juma? Alhamdulillah Gurunda, saya sehat baik. Ustaz dia sehat. Dulu juga sama Bang Juma saya tadi di HP saya muncul video pada edis mutar-mutar. Saya lihat Bang Juma tadi ngomong Yakulu. Oh mantap ini sebenarnya. Coba juga saya tanya Bang Juma bikin Yakulu apa ini? Langsung saya diuji ya Gurunda ya, takun ya. Nah ini saya belum bicara konteks. Penting sekarang saya datang ini untuk silaturahim dulu sama teman-teman yang ada di MC. Sekaligus saya mengundang teman-teman ke Zoom saya Al-Sani Channel yang insya Allah kita sudah ada sekarang, sudah bulan November sudah ada kita. Silakan kalau kita bicara Quran di sana tempatnya kita bicara Quran top. Jadi mungkin bapak teman-teman sini yang pengen ada diskusi sama teman lain, konten tetangga, apa yang bersalahannya, insya Allah kita bahas tuntas di tempat saya. Tadi saya boleh nanya, ini nggak campur ya Bang? Campur ini? Nggak campur kan? Gimana Gurunda? Ini sekarang campur nggak ini kita ini? Nggak. Kenapa? Maaf. Ada yang campur nggak ini? Ada. Enggak. Live nggak gitu? Hah? Live dan insya Allah Muslim semua di sini. Oke. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kalau saya punya pendapat tentang Al-Quran kalau dipertanyakan dengan pihak sebelah, kita tidak bisa bawa ayat ya. Nggak level Bang. Antara Quran dengan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Jadi Allah tidak bisa didiskusikan dengan makhluk. Masa sih Allah berdebat dengan makhluk? Terlalu jauh. Al-Quran itu dengan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Jadi kita nggak usah berdebatkan ayat dengan mereka. Kita bicarakan logika aja. Menurut saya ya. Satu, kita nggak usah ngotot membahas, ini kata ini begini artinya, kata ini begini artinya, nggak perlu. Menurut saya nggak level sama sekali, nggak akan ketemu. Jangankan mereka sama kita aja, saya tanya Yakulu, abang nanya Yakulu. Kalau boleh saya nanya ke abang, coba terangin Yakulu ke saya. Boleh? Gimana Gurunda? Coba tadi abang tanya, saya dengar Yakulu, nanya ke ini. Ya, sekarang tadi itu beliau membahas tentang akar kata tadinya. Iya makanya. Nggak, percuma jadinya saya balik tanya kepada dia apa akar kata daripada Yakulu itu. Nah, mana tahu yang sama, saya tanya ke abang, coba uraikan saya kata Yakulu itu. Saya belum dapat ilmu dari beliau. Nah, kadang sekarang saatnya ke abang nih. Coba uraikan saya kata Yakulu itu bang. Please deh. Akar kata dari kata Yakulu. Ya, oke, silakan. Ya saya belum dapat ilmunya dari Gurunda, gimana itu? Kalau kita ilmunya nggak baik tanya orang. Ya, dia tadi membahas ini Gurunda, dia bahas akar kata, makanya saya tanya. Iya. Oke, sebentar aja. Kalau saya mas tetangga asmana, coba 4 poin atau 5 poin. Kita nggak usah bicara materi aja. Sekarang bicara poin per poin. Tadi Mbak Ripa sudah bagus itu ya. Itu bicara bahasa dulu. Bahasa apa kita tadi? Nggak mungkin Mbak. Kita simulasi lah. Mungkin waktu tersingkat ya mau zuhur. Satu aja bahasa. Coba pakai bahasa Padang, seorang Padang. Saya buat cerita tentang rumah saya. Agak 3 halaman ya. Cerita bahasa Padang. Lalu pindahkan ke bahasa Sunda. Cerita yang saya tadi, rumah saya pindah ke bahasa Sunda. 3 halaman, jangan usah banyak-banyak. Lalu dari bahasa Sunda pindahkan ke bahasa Makassar, Bang. Nanti bahasa Makassar itu diadu dengan bahasa Padang. Mungkin udah jauh menyimpang ini. Bahasa menentukan sekali. Makanya kalau bicara bahasa, teks asli kan mereka nggak berani, Bang. Kenapa? Memang nggak ada, nggak punya mereka. Bahasa Al-Quran itu tinggi, Bang. Bahasa 1500 tahun yang lalu. Saya orang Padang. Bahasa Hamka itu 1900, 1 abad yang lalu. Banyak orang nggak paham sekarang, saking tingginya bahasa Hamka. Itu baru Hamka, yang sempat saya baca-baca. Sekarang anak-anak sekarang nggak bisa baca bahasa Hamka. Contohnya, bahasa kan banyak bahasa metafor. Saya kalau sama orang tua saya dulu minta duit, ibu, duit bu. Apa jawab ibu saya? Nah, jangan minta sisik selimbe. Jangan minta tanduk ke kuda, nak. Itu artinya apa? Kalau anak sekarang, apa itu? Dia bertanya apa? Padahal dia mengatakan, saya nggak punya duit. Kuda nggak punya tanduk. Ini bahasa-bahasa seperti itu banyak dalam bahasa Quran.
bagaimana kita menterimakan kalau tidak pakai bahasa asli? Satu lagi, ya misalnya bahasa Indonesia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Coba terjemahkan bahasa Inggris dan bawa ke Inggris. Mungkin tahu orang Inggris kita sama tinggi semua, karena itu bahasa metafor. Jadi sekali lagi, nggak usah bicara teks pada mereka. Percuma, ludah ini berbusa langkul juga banyak, percuma itu. Dan mereka tidak akan percaya. Jadi mungkin menurut saya kita bahas saja bahasa mereka. Udah, mereka akan malu sendiri. Mereka bagaimana cara berargumen kita membuktikan bahwa bahasa asli itu penting. Mereka akan ngotot mempertahankan kitab seperti itu kan terjemahan. Abang menyerang kan bahasa terjemahan, betul itu, serang itu terus. Pertahankan. Nah, untuk itu kita bisa menyesuaikan kata asli kita. Nah, situ baru kita perlu kata yakulu itu apa kata-katanya. Tatakul itu apa kata-katanya. Nah, nanti kita bahas itu kata tatakul, kata subulan, kata yakulu, beres bang, tuntas kita bahas nanti. Nah, itu satu. Yang kedua, saya mengundang abang ini udah rindu terus terang ya. Sebenarnya tadi pengen kita kolaborasi sama saya Raya. Jadi abang minta ayat apa ke saya, nanti kita bahas. Kita join di depan, tadi di Zoom saya atau di Zoom abang. Kita cari waktu yang pas sehingga kita membahas Quran. Sehingga itu bisa dijadikan bahan sama yang lain. Saya nggak mau berhadapan dengan mereka itu percuma. Karena dia mau unsurnya penghinaan, bukan unsurnya pencari kebenaran. Kan ada dua kemudian bang. Kalau dia membahas Quran ada dua kan bilang dulu pertama, satu mu'alaf, dua malu. Pulang dengan rasa malu. Karena yang dua-duanya salah semua. Mereka nggak mungkin bisa membahas Quran. Nggak mungkin bang. Jadi kalau kita layan mereka ya orang ngomong ngaruh gitu, orang mabuk sebelah ya. Apalagi ya di sana nggak ada bahasa Semangali, nggak ada pahamnya tentang Quran sama sekali. Nah itu kita layani pula kan, habis energi kita. Nah itu dari saya bang ya, dan lainnya mungkin nanti karena pengenalan aja. Kapan-kapan ada waktu ya silakan kita nanti saling kontak. Saya sapa dulu Mbak Rifa. Mbak Rifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mbak Rifa gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sedikit menanggapi apa yang Ustaz tanyakan tadi. Kita di dalam kaidah bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab memang samalah seperti bahasa Indonesia. Orang kita aja yang lahir di Indonesia masih memiliki mata kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ginilah. Apalagi kita sekarang ini membaca kitab-kitab yang datang dari bukan bahasa yang kita ada di situ sejak lahir gitu. Jadi kalau bilang goblok sekali ketika ada orang yang bahasa Indonesia saja dia juga salah paham. Contoh, aku dan Bapak satu. Kemudian di ayat lain Yesus mengatakan jadikanlah mereka satu seperti engkau dan aku. Mereka aja bisa salah paham menafsirkan bahasa Indonesia. Konon lah mereka mau mencapai bahasa Al-Quran. Cuma sedikit tadi kebetulan nih saya mau pamer ilmu sikil lah. Gak apa-apa kali ya. Saya kebetulan belajar nih Bang Zuma. Alhamdulillah Bang Zuma, Allah berikan kita guru-guru yang luar biasa. Kebetulan juga Allah izinkan saya belajar bahasa Arab dan bahasa Ibrani dan Masya Allah hal yang sangat membahagiakan bagi saya. Di situ saya dibukakan mata saya bahwa pada dasarnya bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu benar-benar secara gramatikanya ya 11-12 deh gitu ya, walaupun ada perbedaan kayak orang Malaysia dengan Indonesia. Nah, terkait tentang yakulu tadi nih sedikit ilmu ya saya cuma tahu itu aja sebenarnya, makanya saya berani bicara. Mau dibahas di sini. Sedikit aja. Jadi orang oten itu harus paham bahwasanya ketika dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab satu kata itu bisa berubah menjadi banyak makna. Itu yang disebut dengan ilmu morfologi atau ilmu sintaksis. Kita punya kaidah ilmu. Apa mereka paham itu? Ya. Apa mereka paham itu? Enggak. Dan apakah cuma bahasa Arab seperti itu? Tidak. Bahasa Ibrani juga begitu. Kalau bahasa Arab mengenal istilah masdar akar kata, bahasa Ibrani mengenal istilah sores akar kata. Dan kalau bahasa Arab mengenal istilah fiil atau wazan, dalam bahasa Ibrani mengenal istilah binyan atau binyan fa'al dan selanjutnya. Wazan dengan binyan itu kurang lebih hampir sama. Hukum kaidahnya, ketetapannya itu sudah ditentukan. Contoh, kalau laki-laki harus begini perubahannya. Sama, itu yang terjadi juga seperti terjadinya perubahan fi'il mudhari, fi'il madi, present tense, future tense. Itu ada dalam bahasa Ibrani, tapi Edith tahu nggak itu? Adina Rifa. Jadi nggak tahu Edith. Adina Rifa.
Kalau yang ditanyakan guru data itu kan yakulu bilang kan, yakulu. Itu akar katanya dari 2 huruf apa 3 huruf? Kalau sejauh sebodoh pengetahuan saya itu memang sulasi mujorat dua ini Jadi saya gitu. Spesial ya. 2 huruf ya. Ya, cuman itu lagi. Saya kan nggak tahu. Ini saya cuman yang memahami. Makanya aku bilang hati-hati ada beliau. Ngapain masuk lagi ke situ? Nggak apa-apa, kita dapat marah lagi. Ulama saja banyak perbedaan. Nggak, bukan gini. Ulama saja banyak perbedaan. Kan saya bilang sebodoh pengetahuan saya tahunya itu. Saya kan lagi proses belajar juga Bang Zuma. Baru aja bab pertama masuk. Bang Zuma kan tahu. Jadi kalau ada yang ketika perbedaan dengan Ustadz Rizal, ya boleh enggak. Maksudnya kalau ada perbedaan saya dengan Ustadz Rizal itu pasti karena kefakiran saya. Pasti. Ya, nggak ada beda. Gitu. Jadi kalau saya tahunya itu. Asal jangan dibilangin nenek mukibir aja. Sulasi mujorat. Tunggu, sulasi mujorat berarti itu 3 akar kata. Kalau sulasi mujorat. Begini, bahasa Arab. Sulasi kan 3. Itu aja dulu. 1, bahasa Arab berbeda dengan bahasa Quran. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang sekarang ya, yang tahu. Yang bahasa Quran itu bahasa tinggi. Banyak peserta saya, ada peserta saya orang Arab. Pak Rizal, ada yang tinggal di Arab 7 tahun, orang Indonesia. Pasti bahasa Arab. Tapi begitu Quran, belang bentong. Belum tentu. Berarti bahasa Quran tidak sama dengan bahasa Arab. Dan banyak juga di Arab orang nggak paham Quran. Nah, saya sendiri juga nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau Quran, ayo mari kita diskusi. Jadi bahasa Arab. Rizal apa? Ustaz, Pak Juma mungkin kita tutup dulu acara kita, baru kita ke Ramadan.